Selamat pagi Indonesia. Selamat bertemu kembali dalam diskusi pagi hari ini. Ya, yang akan kita bahas saat ini adalah kemarin kan dalam postingan awal itu kan masih belum jelas. Cuma diketahui ada korupsi 8 triliun. 8,032 triliun. Nah sekarang setelah ada sidang baru terlihat kemana aliran uang tersebut, ya, meskipun tidak lengkap, ya, tetapi sudah diungkap oleh jaksa, ya, dan jaksa itu mendapatkan data itu kan dari interogasi, ya, interogasi yang saya katakan kemarin sudah dibuat berita acara itunya, ya, pemeriksaannya, BAP-nya, dan sudah ditandatangani, artinya disetujui. Nah, kemudian ini saya kemarin kami menunjukkan yang dari Jawa Pos yang warna ini. Jadi mengenai uang 27 miliar untuk urus kasus BTS dikembalikan, lihat urus di dalam 2 tanda petik. Wah, ini artinya gimana caranya ini, istilah kasarnya menyuap. Nah ini kemudian sekarang ada berita pagi hari ini, ya. Ini beritanya di sini dilihat, ya, Kejaksaan Agung tagih barang bukti 27 miliar. Ya. Baik, dari diskusi kita, ya, korupsinya 8 triliun lebih, tapi kok yang dibicarakan miliar-miliar. Ya, kalau saya lihat 27 miliar, kemudian ada 17 miliar, tidak sampai 1 triliun. Terus yang lainnya kemana? Nah, ini telah terungkap dari sidang yang telah dilaksanakan, ya, untuk sidang beberapa tersangka, ya, termasuk Pak John Plate. Nah, ini masih belum termasuk yang 27 miliar ini, ya, tetapi sudah sebagian sudah diketahui. Jadi hari-hari ke depan saya akan mencoba mencari mencari tahun berapa lagi tahun yang dikorupsi, ya. Sekarang mari kita lihat video pertama, ya. Ya, kalau saya katakan referensi kemarin itu, nah ini video ini adalah yang saya dapatkan dari data tersebut, ya. Video ini saya buat, ya, saya katakan sesuai dengan advice teman-teman saya supaya bilangan-bilangannya menjadi jelas. Ya, saya suka sulit, ya, mengatakan bilangan yang begitu panjang, ya. Ya. Mari kita lihat sekarang, ya. Kerugian negara yang diakibatkan kasus korupsi pengadaan BTS 4G hingga 8 triliun rupiah. Ya. Jaksa dalam sidang mengungkapkan aliran dana yang mengalir ke mantan pejabat Kominfo dan beberapa pihak terkait. BTS hingga 8 dana korupsi mengalir ke mantan Menkominfo Johnny G. Plate. Dana korupsi ini juga mengalir ke mantan Dirut Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif dan Dirut PT Basis Utama Prima Muhammad Yusrizki. Anang Ahmad Latif menerima 5 miliar rupiah. Kemudian, jaksa juga menyebut nama M. Yusrizki. Ini disebutkan total yang didapat sebesar 88 miliar rupiah, yaitu 38 miliar 815 juta rupiah ditambah 50 miliar rupiah menjadi sekitar 88 miliar rupiah. Selanjutnya berikut ini adalah daftar besarnya aliran dana korupsi BTS 4G yang sudah terdeteksi. Pertama, terdakwa Johnny G. Plate sebesar 17 miliar 848 juta 308 ribu rupiah. Kedua, tenaga ahli pada Hudef U. Yohan Suryanto sebesar 453 juta 608 ribu 400 rupiah. Ketiga, Komisaris PT Solitech Media Energy Irwan Hermawan sebesar 119 miliar rupiah. Keempat, Direktur PT Multimedia Berdikari Sejahtera Windy Purnama sebesar 500 juta rupiah. Kelima, Konsorsium Fiber Home PT Telkominfra PT Multi Transdata untuk paket 1 dan 2 sebesar 2 triliun 940 miliar 870 juta 824.490 rupiah. Keenam,
Konsorsium Lintas Sarta Huawei CI untuk paket 3 sebesar Rp1.584.914.955. Ketujuh, Konsorsium I, B, S dan Z, T, E, paket 4 dan 5 sebesar Rp3.504.518.715.600. Ini adalah sebagian dana korupsi BTS 4G yang sudah bisa ditelusuri. Sedangkan dana korupsi yang lain seperti yang diterima Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia, Galumbang Menak Simanjuntak, dan Account Director of Integrated Account Departemen PT Huawei Tech Investment masih belum didapatkan, atau masih belum selesai dihitung karena rumitnya aliran dana yang dilakukan. Nah itu ya, sementara yang kita lihat yang sudah di kronologi yang dibacakan ya, suaranya luar biasa seperti suara penyiar ya. Saya katakan itu dilakukan mahasiswa ya. Saya tidak tahu caranya, tidak tahu teknologinya. Nah kita lihat dari situ semua, dari ini yang supaya tertarik ya, supaya orang tertarik membaca mengikuti ini, saya tunjukkan dulu ya, apa aja yang dikorupsi ya. Nanti detailnya itu akan terungkap dari sidang dan kita akan lihat ya. Kemudian gimana ini terungkapnya itu ya, terungkapnya itu kita lihat dari kronologinya, dari kronologi sidangnya ya. Kita lihat lagi ini sudah direkam lagi ya, seperti yang tadi. Mari kita lihat ya yang kronologinya ya. Dalam dakwaannya, jaksa mengungkap baru 958 site BTS yang selesai dikerjakan dari total 4.200 site BTS yang telah dibayarkan. Jaksa menjelaskan, mantan Menkominfo Johnny G. Plate menyetujui proyek BTS 4G untuk 7.904 desa pada tahun 2020. Padahal, data jumlah desa itu didapat dari Dirjen PPI Ahmad M. Ramli tanpa ada kajian yang valid. Data itu cuma didapat dari internet. Dalam rapat dibahas data desa yang sama sekali tidak ada layanan telekomunikasi 4G maupun site atau BTS sebanyak 7.904 desa tanpa melalui studi kelayakan kebutuhan penyediaan infrastruktur BTS dan tanpa ada dokumen Renstra, RSB, dan RBA. Namun jumlah 7.904 tersebut justru dijadikan dasar dalam pengusulan anggaran. Padahal data tersebut seharusnya dianalisa kembali dengan melakukan survei ke lapangan agar diperoleh data yang dapat dipertanggungjawabkan dan disusun secara keahlian. Pada 13 Juni 2020, Plate disebut menggelar rapat lanjutan terkait penyusunan kebutuhan rencana transformasi digital. Dalam rapat itu, terdapat 7.904 desa yang belum terlayani operator seluler, sehingga perlu dilakukan kegiatan penyediaan internet pada tahun. Proyek itu kemudian dibagi untuk dikerjakan dalam 3 tahun. Pada tahun 2020 direncanakan sebanyak 639 site BTS 4G, tahun 2021 sebanyak 4.200 site BTS 4G, dan tahun 2022 sebanyak 3.065 site BTS 4G. Pada 17 Juni 2020, Plate dan Anang menyusun konsep surat usulan tambahan anggaran Kemkominfo tahun 2021 yang isinya Plate menyampaikan usulan anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp22,5 triliun. Anang kemudian mempersiapkan proses pengadaan barang dan jasa saat anggaran masih dalam proses pembahasan. Plate lantas menerbitkan surat usulan kenaikan sebagian dana PNBP yang isinya bahwa Kemkominfo membutuhkan anggaran sebesar Rp25 triliun.
Namun, pagu anggaran yang ditetapkan TA 2021 sebesar 16.988.777.950.000 rupiah atau 16,9 triliun rupiah, ujar jaksa. Jaksa mengatakan, untuk memenuhi kekurangan anggaran percepatan transformasi digital total sebesar Rp8.128.173.516.000 atau 8,1 triliun rupiah. Plate menggunakan dana dari PNBP Non-Blue, PNBP Ditjen STP dan PNBP Ditjen PPI. Padahal, rincian perhitungan dalam surat tersebut tidak pernah ada dalam kajian RDA 2020, tidak ada studi kelayakan dan tidak sesuai dengan perhitungan angka dasar sebagaimana surat Menteri Keuangan dan Kepala Bappenas tanggal 8 Mei 2020. Pada 29 Juli 2020, Johnny Plate dan Anang Ahmad menghitung kebutuhan anggaran untuk pembangunan 4.200 BTS 4G menggunakan transmisi fiber optik dan microwave link. Dalam melakukan perhitungan tersebut, Anang menghitung rata-rata kebutuhan anggaran pembangunan BTS 4G, CAPEX, adalah sebesar 2,8 miliar rupiah per site. Pada 30 Juli 2020, Plate menekan surat untuk Presiden guna melaporkan percepatan transformasi digital nasional, termasuk pembangunan 4.200 BTS pada 2021. Padahal, isi surat itu tak didasari kajian apapun. Akhirnya, lelang proyek pun dilakukan hingga ada perusahaan yang menjadi pemenang tender. Proyek kemudian mulai dikerjakan hingga pada Desember 2021 didapat data bahwa baru 32 site BTS yang telah dilakukan uji penerimaan. Jaksa mengatakan Plate telah mendapat laporan soal keterlambatan itu, namun tetap menyetujui pembayaran 100% seperti yang diusulkan Anang. Hingga akhirnya pada 31 Maret 2022, total BTS yang diselesaikan cuma 958 site dari target 4.200 site. Bahwa perbuatan terdakwa Johnny Gerard Plate bersama dengan Anang Ahmad Latif, Yohan Suryanto, Irwan Hermawan, Galumbang Menaksiman Juntak, Mukti Ali, Windy Purnama dan Muhammad Yusrizki Mulyawan telah mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara sebesar 8.284.133.795,51 rupiah atau 8 triliun rupiah. Nah, itu tadi ya yang kita lihat kronologinya. Ini mungkin membingungkan, begitu banyak angka-angka, kemudian urutan-urutan kapan ditentukan dan sebagainya. Kemudian kita lihat ada bahwa kajiannya tidak berdasarkan kajian yang valid ya, datanya benar didapatkan dari internet, mencari data, tidak kunjungan lapangan, kemudian tidak ada kajian kelayakan istilahnya ya, sehingga langsung disusun seperti itu. Semuanya terlihat juga ada tender itu diatur demikian rupa sehingga didapatkan oleh suatu perusahaan, ya, mungkin berdasarkan KKN istilahnya ya. Nah, untuk itu saya melakukan suatu ringkasan ya, diringkas supaya kita tahu poin-poinnya, bagaimana terjadinya, berapa besarnya, ya. Kemudian sampai apakah benar 8 triliun. Karena dari yang disusun tadi, ketika saya hitung sepintas itu cuma 7 triliun. Nah, 1 triliunnya lagi kemana itu? Dan kita harus tahu yang diterima tadi adalah bukan semua itu dikorupsi, artinya meskipun tidak ada uangnya, tapi ada sebagian yang sudah dipakai untuk mengerjakan. Karena nyatanya ada beberapa BTS yang jadi. Ya, mari kita sekarang melihat ini ya, rangkumannya ya, supaya kita tahu
sebenarnya apa yang terjadi dengan uang yang sebegitu besarnya. Mari kita lihat. Dari hasil sidang, sementara dapat dirangkum beberapa hal penting khususnya mengenai siapa yang terlibat korupsi dan berapa besar nilai uang yang dikorupsi. Pertama, Johnny G. Plate sebesar Rp17.848.308.000. Kedua, Anang Ahmad Latif menerima Rp5 miliar. Ketiga, Muhammad Yusriski menerima Rp88 miliar. Keempat, tenaga ahli pada HUDEF UI Yohan Suryanto sebesar Rp453.608.400. Kelima, Komisaris PT Solitech Media Energy Irwan Hermawan sebesar Rp119 miliar. Keenam, Direktur PT Multimedia Berdikari Sejahtera Windy Purnama sebesar Rp500 juta. Ketujuh, Konsorsium Fiber Home PT Telkominfra PT Multi Trans Data untuk paket 1 dan 2 sebesar Rp2.940.870.824.490. Kedelapan, Konsorsium Lintasarta Huawei SEI untuk paket 3 sebesar Rp1.514.914.955. Kesembilan, Konsorsium IBS dan ZTE paket 4 dan 5 sebesar Rp3.514.518.715.600. Ini adalah sebagian dana korupsi BTS 4G yang sudah bisa ditelusuri. Selanjutnya diketahui sudah pasti ada kontrak kritis, tetapi uang kontrak tetap dicairkan sebesar 100%. Baru 958 site BTS yang selesai dikerjakan dari total 4.200 site BTS yang telah dibayarkan. Ini terjadi karena kajian awal yang kurang akurat, asal mengambil data dari internet. Sistem tender pekerjaan yang kurang fair. Data seharusnya dianalisa kembali dengan melakukan survei ke lapangan agar diperoleh data yang dapat dipertanggungjawabkan dan disusun secara keahlian. Hingga akhirnya pada 31 Maret 2022, total BTS yang diselesaikan cuma 958 site dari target 4.200 site. Terdakwa Johnny Gerard Plate bersama dengan Anang Ahmad Latif, Yohan Suryanto, Irwan Hermawan, Galumbang Menaksiman Juntak, Mukti Ali, Windy Purnama dan Muhammad Yusriski Mulyawan telah mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp8.382.133.795,51 atau sekitar Rp8 triliun. Masih ada beberapa penemuan uang yang dikorupsi, tetapi masih belum bisa dihitung secara rinci dan dibuktikan. Seperti misalnya, uang sebesar Rp47 miliar yang rencananya akan dipakai untuk mengatur hasil sidang kepada Kejaksaan Agung. Juga mengenai berapa besar jumlah uang secara rinci yang diberikan kepada Johnny G. Plate oleh masing-masing perusahaan pemenang tender. Demikian ya, yang kita lihat dari hasilnya, ya, ternyata dari saya mulai awalnya ya saya menunjukkan ya, korupsinya, siapa saja yang korupsi, ya, kemudian besarnya berapa, kemudian kronologinya. Kronologi itu mungkin enak didengar ya, tetapi kita tidak tahu tepatnya bagaimana. Kemudian saya memberikan rangkuman. Nah, mudah-mudahan ini dapat dimengerti supaya kita juga mengerti. Nah, nanti dihubungkan lagi dengan politisasi dan sebagainya, tapi kenyataannya itu ada masalahnya. Saya kira demikian ya. Selamat pagi Indonesia.
jangan lupa mensukseskan pemilu 2024.